Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, Hu-Ha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Saudaraku, kata berkenan memiliki pengertian bahwa Tuhan disenangkan atau Tuhan setuju dengan apa yang kita kerjakan. Nah, agar kita berkenan di hadapan Allah, tentu hidup kita harus senantiasa sejalan dengan kehendak dan rencananya. Karena hidup ini adalah sebuah misteri dan kita juga seringkali tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, itulah sebabnya kita harus senantiasa bergumul dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, supaya olehnya kita dibimbing, kita dituntun, sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita masing-masing. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka saya percaya dialah yang akan menuntun kita untuk menemukan kebenaran demi kebenaran dan kehendak Tuhan yang hendak dinyatakan. Maka ketika hidup kita sesuai dengan apa yang Allah nyatakan, kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dalam arti orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan setuju dengan hidup kita. Kepada orang yang demikianlah saudaraku, maka Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Bahkan firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan begitu jelas bahwa orang-orang yang berkenan kepada Allah, maka musuh orang itu didamaikannya dengan Dia. Itu artinya Tuhan membukakan pintu-pintu berkat yang tadinya tertutup. Tuhan juga membukakan jalan-jalan kebaikan yang tadinya mungkin terasa gersang dan terjal, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, semua dibuat mudah olehnya. Berkaitan dengan itu, saudaraku, kita bisa belajar dari kehidupan seorang Yakub. Awalnya, ia memulai hidupnya dengan masalah yang begitu pelik karena dia harus berkonflik dengan kakaknya Esau. Dan karena hal itu, dia harus lari dari rumah dan menjadi orang asing di rumah Laban. Atas peristiwa itu, saudaraku, Esau begitu dendam atas adiknya Yakub dan berjanji akan membunuh dia. Dan setelah perpisahan yang begitu lama antara kakak beradik itu, Yakub kemudian karena situasi dipaksa kembali pulang ke tanah kelahirannya. Dengan begitu, ia mau tidak mau harus berjumpa dengan Esau. Disinilah masalahnya bagi Yakub, sebab dia sangat takut untuk bertemu dengan kakaknya itu, sebab ia telah menimbulkan kemarahan dan dendam di hati kakaknya itu. Tetapi di sisi yang lain, saudaraku, mau tidak mau Yakub harus pulang dan harus bertemu dengan Esau. Tetapi perasaan takut menghantui dirinya, dan karena hal itu ia mengatur strategi sedemikian rupa, bahkan memberikan persembahan-persembahan kepada Esau agar Esau mau menerima dan mengampuni dirinya. Tetapi jauh sebelum Yakub mengatur strategi yang demikian, Tuhan telah melembutkan hati Esau dan memberikan roh yang damai sejahtera dan pengampunan, sehingga ia menerima Yakub adiknya itu apa adanya. Bahkan ketika ia mengetahui bahwa persembahan-persembahan itu dimaksudkan agar Esau melembutkan hatinya dan mau menerima Yakub, Esau menjadi marah dan berkata, "Untuk apa semua itu? Engkau adalah adikku dan aku mengasihi engkau." Sungguh saudaraku, kalau bukan Tuhan yang beracara dalam peristiwa perjumpaan kembali antara Yakub dan Esau, maka mereka pasti terjadi pertumpahan darah. Nah, dalam hal inilah firman Tuhan yang tadi kita baca itu
memberikan penegasan bahwa jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Itu artinya Tuhan yang sedang berjalan di depan orang itu dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak bisa dikerjakannya dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukannya untuk membawa kebaikan bagi orang itu. Haleluya, sungguh luar biasa. Kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka ia pasti menyatakan jalan-jalannya dan bahkan berkat-berkatnya kepada orang itu. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita tidak mengejar berkat Allah, tetapi mari kita mengejar perkenanan Allah. Sebab kalau Allah berkenan, berkat itu justru akan mengikuti kita. Bagaimana caranya agar hidup kita berkenan di hadapan Allah? Jawabannya jelas. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran suara Tuhan. Saya percaya saat itu hidup kita akan berkenan di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan iman kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami, bawa kami untuk senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu, hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu, agar dalam menjalani hidup ini, kami senantiasa ada di dalam on the track-nya Tuhan. Dan biarlah olehnya berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kami, dan kemanapun kami berjalan dan dimanapun kami berada, mujizat dan kuasa-Mu terjadi, dan olehnya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pikiranku kehendak